Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد طيب hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini di hari yang ke-19 atau ke-18? Ke-19 di Saudi, ke-20 ya. Kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang, kesempatan hidayah untuk melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu ibadah puasa Ramadan. Semoga yang kita telah lakukan selama 18 hari menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan ampunan serta Allah merdekakan diri kita dari api neraka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, besok berarti malam Rabu ya, kita disunahkan untuk melaksanakan i'tikaf. Ya, disunahkan untuk melaksanakan i'tikaf. Untuk apa? Demi mendapatkan malam yang mulia, yaitu malam apa? Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar itu jumhur ulama sepakat bahwa bisa didapatkan hanya di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan kita ini sudah berada di hari-hari terakhir 10 kedua. Siapapun yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, ibadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, yaitu dia diiringi dengan muraqabah, ikhlas karena Allah melaksanakan ibadahnya, dan juga dia meyakini bahwa ibadah ini adalah sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang dilaksanakan oleh kita, dan dia juga mengharap ampunan atau mengharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi? Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Maka rugi kita kalau di 10 terakhir bulan Ramadan ini malas beribadah.
beribadah, rugi sekali. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man hurrima khairaha faqad hurim." Fihi, di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan kebaikannya, maka sungguh telah diharamkan. Maka siapapun yang tidak diperkenankan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia memang manusia yang tidak pantas untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa dia jadi manusia yang tidak pantas untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Karena dia manusia yang tidak diberikan hidayah oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Kenapa dia tidak diberikan kesempatan atau tidak diberikan hidayah oleh Allah untuk beribadah kepada Allah? Karena di dalam hatinya ada sifat, yaitu idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sifat kemunafikan, sifat kefasikan, sifat takabur, sombong, merasa tidak pantas, merasa tidak tidak pantas dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Malas melaksanakan sholat. Sholat pun pasti diiringi dengan riya, dan sedikit sekali berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang ini sombong dalam melaksanakan perintah Allah, membangkang dari perintah Allah, tidak mau menundukkan dirinya kepada Rabbul Izzati wal Jalal, Tuhan keagungan, Tuhan yang agung dan mulia. Tidak mau merendahkan diri. Berarti kalau tidak mau merendahkan diri berarti apa? Sombong. Orang yang tidak mau sholat itu orang-orang sombong, orang-orang kiber, orang-orang yang membangkang terhadap perintah Allah. Maka Allah tidak akan kasih dia hidayah. Tidak Allah kasih ke hidayah. Allah itu akan kasih hidayah kepada mereka yang mencarinya, yang menginginkannya. Begitu hadirin rahimani rahmatullah. Maka jangan sampai kita seperti itu. Hidayah juga butuh diperjuangkan. Ibadah itu butuh diperjuangkan. Kan kita kemarin sudah sampai di bab mujahadah. Kalau kita ingin dapat malam Lailatul Qadar, maka harus diperjuangkan. Harus memaksakan, berjuang memerangi hawa nafsu kita dalam rangka ibadah kepada Allah. Harus diperjuangkan. Caranya bagaimana? Caranya ialah dengan tahari Lailatul Qadri, memburu malam Lailatul Qadar, yang kebaikannya sama dengan 1000 bulan, sehingga malam itu disebut Lailatul Mubarak, malam yang berkah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah kusratul khair, banyaknya kebaikan. Apa itu berkah? Berkah itu adalah az-ziyadatu wan numu, bertambah dan tumbuh terus, itu namanya berkah. Perbuatannya sedikit, barangnya sedikit, manfaatnya besar, itu namanya berkah. Hanya ibadah sebentar, taruhlah kita ibadah dari jam 8 ke jam 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jam. 8 jam atau 9 jam. Tapi sama dengan ibadah, mana mungkin kita ibadah 10 jam. Banyak bengongnya. Taruhlah kita ibadah cuma setengah jam. Setengah jam. Itu setengah jam sama dengan ibadah 83 tahun, 3 bulan.
Siapa yang sanggup di sini ibadah kepada Allah 83 tahun, 3 bulan tanpa maksiat sedetik pun? Kalau saya sih angkat tangan. Sehari aja saya angkat tangan. Jangan kan sehari, sejam saja angkat tangan. Mustahil kita bisa melakukan itu. Maka di mana Lailatul Qadar bisa seperti itu. Bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan seperti 1000 bulan, bukan. Singkatnya bukan seperti bulan, bukan Lailatul Qadri mithlu alfi syahrin, bukan. Malam Lailatul Qadar itu seperti ibadah 1000 bulan, bukan begitu intinya. Singkatnya, kalimatnya, teksnya. Tapi Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khair, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa kalian tahu? Apa kamu tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ingat kalimat khairun, min. Malam Lailatul Qadar itu yaitu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya orang ibadah di malam itu melebihi ibadah 83 tahun lebih. Berarti lebih lagi dong. Berarti berlipat-lipat. Bukan 83 tahun, bukan. Lebih dari 83 tahun itu khairun. Bukan mislu alfi syahr, bukan. Seperti 1000 bulan. Kalau seperti berarti apple to apple, sama. Tapi di sini adalah ada tafdil, ada keunggulan. Contoh, salatul fardhi, salatul jamaati tudha'afu ala salatul fardhi bi khamsatin atau bi 27 darajah. Salatnya berjamaah dilipat gandakan oleh Allah dari salat sendirian dengan 27 derajat. Atau salatul qa'id afdalu min salatil qa'id. Salat sunnah sambil berdiri lebih baik daripada salat sunnah sambil duduk. Ulama mengatakan salat sunnah sambil berdiri pahalanya full. Salat sunnah sambil duduk pahalanya setengah. Oke? Berarti antara yang duduk dan berdiri jaraknya berapa? Setengah bedanya. Maka orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, hadirin, itu lebih baik dari 83 tahun, 3 bulan. Artinya melebihi ibadahnya 83 tahun. Mungkin 2 kali lipat, mungkin 3 kali lipat. Yang kita pahami apa 83 tahun itu? Ya, jadi di sini Allah yang tahu intinya. Yang jelas 83 tahun insya Allah kita dapatkan. Nah itu, ya, 83 tahun sudah jelas didapatkan, tapi lebih dari itu bisa jadi. Tinggal kita mau gak? Mau tidak kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya harus mau. Kenapa harus mau? Karena kita ini umur pendek, banyak maksiat, sedikit amal soleh. Benar gak? Kita nih, wabil khusus kita, tidak ada umat Nabi Muhammad yang ibadah kepada Allah selama 83 tahun tanpa maksiat sekedip pun, siang dan malam, gak ada. Kenapa? Karena umurnya pendek-pendek. Pendek. Sekarang umat manusia yang paling mulia siapa? Setelah para nabi dan para rasul, Abu Bakar, mutlak. Umat manusia yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul, ingat, dibanding umat Nabi Nuh sampai umatnya Nabi Isa, itu Abu Bakar. Harus yakin. Kalau nggak yakin, kita pertanyakan ke ahli sunnahnya. Oke?
Karena kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa manusia yang paling mulia setelah Nabi Muhammad siapa? Abu Bakar dan Umar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa itu? Abu Bakar dan Umar. Jalannya Abu Bakar dan Umar. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Abu Bakar adalah manusia yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul, baru Abu Bakar. Karena beliau siddiqin. Adapun orang Syiah, mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar kafir. Abu Bakar dan Umar iblis. Abu Bakar dan Umar tagut, iblis. Paham hadirin? Ya, orang Syiah mengatakan itu. Wajib bagi orang Syiah meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar itu manusia paling buruk dan lebih buruk dari iblis. Lebih kafir dari iblis. Maka tidak sah keahlussunnahan kita kalau masih menganggap Syiah itu saudara. Maka kita meyakini bahwa wanita yang paling mulia adalah Khadijah, Aisyah, dan istri-istri Nabi yang lain. Dan orang Syiah meyakini bahwa Aisyah itu adalah manusia paling buruk, manusia wanita kafir dan wanita pezina. Pantas nggak Nabi Muhammad punya istri pezina? Pantas nggak? Pantas nggak dia? Ya nggak pantas lah. Kita aja nggak pantas nikah dengan orang pezina. Saya tanya, antum misal mau gak nikahin itu pelacur? Ya enggak lah, masa saya mau pelacur? Terus begitu Nabi Muhammad pantas nikah pelacur? Nah, otak kita dia kemanakan kalau masih menganggap Syiah itu saudara? Ya, kalau masih menganggap Syiah itu saudara. Syiah itu kafir. Ya, Syiah itu kafir. Loh, kenapa ada orang yang menganggap Syiah kafir? Loh, kenapa nggak harus seperti itu? Mengkafirkan orang muslim yang tidak kafir gak? Saya kafirkan misal Ustadz Koko. Misal Ustadz Koko itu siapa? Sahabat Nabi bukan sih? Bukan. Cucu Nabi? Bukan. Orang maling itu beliau. Cucu Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, tabi'in bukan? Bukan. Tabi'in bukan? Bukan. Imam mazhab? Bukan. Ya. Biasa aja kita sebagai kaum muslim. Kalau saya kafirkan beliau tanpa sebab, saya kafir gak? Saya kafir. Misal Ustadz Koko kafir. Kenapa dia kafir? Pokoknya kafir aja wis. Yang kafir justru bukan Ustadz Koko, yang nuduh dia kafir. Terus bagaimana dengan sahabat yang dituduh kafir? Nah itu hadirin, harus kita pahami itu. Dan Syiah mengatakan seluruh sahabat Nabi kafir, bukan cuma Abu Bakar dan Umar, seluruhnya, kecuali 7 orang saja. Coba 100.000 orang kafir berarti. 100.000 lebih kafir, kecuali 7 orang saja. Kurang lebih seperti itu. Bid itu ya 3 sampai 10. Itu 7 orang lah. Itu bid'un. 7 orang saja yang tidak kafir: Ali, Salman Al-Farisi, Miqdad, ya, Ammar bin Yasar, dan beberapa orang lagi. 3 orang lagi. Ya udah itu. Yang tidak kafir segitu. Semuanya kafir. Ya terus piye? Ya, itulah hadirin ya. Tidak boleh kita merasa silau dengan apa? Dengan apa yang jadi propaganda Iran bahwa dia adalah pembela Palestina. Itu dusta semua, itu bohong, omong kosong.
omong kosong. Yang jelas mereka adalah menjerumuskan warga Palestina ke dalam kehancuran. Ya sekarang Ustaz kan Iran ngebom Israel. Ya karena dia membela diri. Karena telah diserang oleh Israel dan Amerika. Siapapun juga kalau diserang sama Amerika dan Israel pasti akan menyerang juga. Saudi kalau diserang Israel akan diam saja. Ya ngelawan juga. Seperti itu hadirin rahimani rahimakumullah. Indonesia juga pasti ngelawan. Ya, pasti ngelawan. Jadi bukan menjadi sebuah pembenaran terhadap akidah mereka itu. Seperti itu. Jadi hadirin rahimani rahimakumullah, kita harus pahami bahwa manusia paling mulia ya setelah para nabi itu adalah Abu Bakar dan Umar. Dan Abu Bakar dan Umar, saya bilang tadi, tidak ada umat Nabi Muhammad yang bisa ibadah 83 tahun, 3 bulan non-stop tanpa maksiat sedikit pun. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena faktor umur. Karena kata Nabi, umur umatku itu 63 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Ya, 63 tahun. Wa qalilun man yajuzu dzalik. Sedikit sekali yang lewat 63 tahun. Kadang dia ada yang sudah umur 80 tahun. Tapi sudah pikun. Sudah dilakukan tidak ibadah lagi. Jadi seorang pikun ibadah sudah tidak ibadah. Gugur ibadahnya. Gak perlu puasa. Kalau sudah hilang akalnya juga, ya gak perlu puasa, gak perlu sholat. Benar gak? Kadang banyak yang dilakukan hal-hal yang maksiat. Benar gak? Berak sendiri, kencing di celana, gitu kan? Ngomong ngaco. Istilah seperti itu hadirin rahimani warahmatullah. Nah, ada umur 100 tahun, misal 100 tahun. Tapi kan dari 100 tahun itu dia tidak fokus ibadah itu full siang malam tanpa maksiat sedikit pun. Tidak ada, karena ada masa mudanya dan yang lain. Jadi maksud saya hampir, bukan mungkin ada, tapi hampir tidak ada umat Nabi Muhammad yang seperti umat zaman dulu ibadah kepada Allah selama 83 tahun, 3 bulan non-stop. Kita berbicara Abu Bakar, kita tadi jinggung Abu Bakar saya, radhiyallahu anhu dan Umar. Abu Bakar kenapa saya bilang gak pernah ibadah 83 tahun, 3 bulan? Karena umur beliau 63 tahun, jadi umur beliau radhiyallahu anhu manusia mulia ini sama dengan umur Nabi Muhammad, 63 tahun. Nah, masuk Islamnya kapan? Masuk Islamnya juga hampir umur 40 tahun. Jadi Abu Bakar masuk Islam di bawah umur 40 tahun, itu 37-an sekitaran itu. Hadirin, Nabi beliau radhiyallahu anhu. Kemudian dia masuk Islam, berarti cuma 26 tahun beliau menjadi seorang hamba Allah yang mulia. Masya Allah, tapi mulia sekali. Kenapa? Karena beliau banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di umur yang pendek itu. Nah itu hadirin. Maka kita bicara kita yang banyak dosa, sedikit amal, pendek umur. Maka lebih-lebih lagi kita harus mengurus malam Lailatul Qadar. Biar kita dapat pahala yang besar. Kalau umat zaman dulu bisa hadirin. Umat zaman dulu biasa ibadah sama Allah. Ada kisah yang masyhur Barsuso, walaupun akhirnya dia celaka. Ini masyhur kisah ini, dinukil oleh siapapun. Ibadah kepada Allah 1000 tahun. Ya, ada Ashabul Kahfi. Ada yang lainnya. Ya, banyak sekali yang ibadah ratusan tahun. Karena umurnya panjang memang. Umurnya panjang. Umat Nabi Nuh mungkin saja. Ini ada sebuah kisah seorang ibu-ibu nangis, sudah saya pernah nukilkan, karena melihat anaknya meninggal dunia masih pada umur masih anak-anak. Anak remaja baru meninggal dunia kan orang kita juga nangis. Anak saya masih baru ABG, baru balik sudah meninggal dunia, nangis emaknya.
Kenapa Bu nangis? Anak saya masih kecil menangis, lucu-lucunya. Maka akhirnya dihibur sama Nabi Nuh. Bu, jangan menangis. Bagaimana tidak sedih wahai Nabi? Umur saya baru umurnya 400 tahun sudah meninggal dunia. 400 tahun sudah meninggal dunia. Harusnya kan 1000 tahun baru meninggal dunia. Ini baru 400 tahun sudah meninggal dunia. Apa kata Nabi Nuh? Bu, nanti umat akhir zaman umurnya cuma 63 tahun. Cuma 63 tahun. Maka kata ibu-ibu tadi, itu 63 tahun mereka maksiat gak? Dia terheran-heran, 63 tahun apakah dipakai ibadah terus atau ada maksiat kan? Oh, Nabi Nuh, tukang maksiat. Ya, 63 tahun itu hampir diisi maksiat terus. Itulah Nabi Muhammad. Wah, tapi itu dia umat yang terbaik. Masya Allah. Maksud saya artinya bahwa tidak mungkin kita bisa ibadah 83 tahun non-stop. Rasanya bagi kita. Maka untuk itu burulah malam Lailatul Qadar agar bisa dapat pahala. Bagaimana dapat pahala 83 tahun? Karena di dalam hak asbab munasabah ayat inna anzalnahu fi Lailatul Qadar ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas asbab nuzulnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seperti yang disebut oleh ahli-ahli tafsir, menceritakan tentang orang-orang soleh zaman dahulu dari umat Nabi Musa. Kata Nabi ada kelompok manusia yang seperti yang disebut oleh para ahli tafsir yang ibadahnya 83 tahun non-stop, siang dan malam hari. Akhirnya para sahabat kaget dan mereka pun sedih. Kenapa? Karena mereka tidak bisa seperti orang-orang saleh tadi. Di antaranya kata ulama siapa? Yusha bin Nun, murid Nabi Musa yang menaklukkan Palestina dari kaum Amalek. Kaum besar-besar, ya, tinggi-tinggi. Kemudian juga adalah Nuh. Kemudian juga adalah Hazkil dan juga Zakaria. Ada lagi disebutkan dalam riwayat lain yaitu Samson atau Samun, Nabi juga. Di mana Samson ini atau Samun ini siangnya jihad, malamnya tahajud. Terus puasa siangnya. Coba bisa nggak kita? Malam begadang tahajud, siangnya puasa plus jihad sendirian. Bisa nggak? Mustahil. Ya, malam tarawih aja ngap-ngapan, besoknya puasa sambil kerja aja hampir pingsan. Seperti itu jadi daripada rahmatullah. Maka para sahabat pas mendengar ini pun mereka, aduh, bagaimana bisa seperti mereka? Akhirnya Allah turunkan surat Al-Qadar. Ini kabar gembira bagi kita. Maka bagi umat Nabi Muhammad banyak sekali tempat yang mulia, tempat yang berkah, ibadahnya sedikit, pahalanya besar. Masjidil Haram, 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat. Pahala amalnya sedikit, pahalanya besar. Masjid Nabawi, 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat. Pahalanya sedikit, amalnya sedikit, pahalanya besar. Masjid Baitul Maqdis, 1 rakaat sama dengan 500 rakaat. Amalnya sedikit, pahalanya besar. Masjid Kuba, kita sholat di sana 2 rakaat sama dengan haji dan umrah secara sempurna kalau wudhu dari rumah. Seperti itu. Selain itu ada lagi enggak? Enggak ada. Masjid Istiqlal enggak ada, sama aja dengan Masjid Al-Uqa. Seperti itu hadirin. Jadi ada waktu-waktu dan ada tempat-tempat yang mulia. Apabila kita laksanakan ibadah di waktu-waktu itu atau di tempat-tempat yang mulia itu, maka Allah lipat gandakan pahala kita dengan lipatan tak terhingga. Maka yang harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan hadirin adalah i'tikaf. Apa itu? I'tikaf. Nah, Ustaz, i'tikaf itu kayak gimana? I'tikaf itu hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu cuma dua rukun. I'tikaf itu cuma memiliki
dua rukun. Rukun yang pertama sama dengan rukun semua ibadah, itu di niat. Innamal a'malu binniyat. Sungguh ibadah itu diiringi dengan niat, diawali dengan niat. Hadis ini adalah dibawakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sungguh ibadah itu adalah diiringi dengan niat. Jadi niat itu rukun ibadah. Salat harus niat, puasa harus niat. Orang puasa Ramadan tanpa niat gak sah puasanya. Niatnya di waktu subuh, Ustaz, enggak, wajib niatnya di waktu malam. Tidak sah kita puasa niatnya habis azan subuh, enggak sah. Misal pas azan subuh kita niat puasa, enggak sah. Harus niatnya itu di malam hari. Kata Nabi, malam yubayyitis siyama ya fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menginapkan puasa Ramadan, artinya tidak menginapkan, bukan puasa Ramadan di waktu malam, siang-siang ke puasa, enggak. Ini namanya dalam bahasa dalam balaghah namanya apa? Ini namanya dalam balaghah namanya majaz mursal. Min sababiyah ta'alluq al-kulliyah. Ta'alluq al-kulliyah. Metafor. Barang siapa yang tidak menginapkan niat di waktu malam, niat puasa, maka puasanya tidak sah. Jadi niatnya harus dari maghrib, jaraknya durasinya sampai azan subuh. Seperti itu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, di dalam i'tikaf juga niat. Yang kedua ialah apa? Rukun kedua i'tikaf, berdiam diri di masjid. Nah, di sini alhamdulillah para ulama di nomor 2 ini khilaf. Khilaf. Nomor 1 nggak ada yang khilaf. Nomor 2 khilaf. Nah, berdiam di masjidnya apakah harus sehari semalam atau seminggu, 10 hari full, dari tanggal 20 sampai malam tanggal 29 atau sampai malam tanggal 30, atau cuma cukup sebentar saja. Maka mazhab Ahmad sehari semalam. Malik dikatakan adalah harus dari tanggal 20 sampai terakhir, baru namanya i'tikaf. Sanggup orang? Ya orang, saya mah sanggup. I'tikaf ke Mekah aja cuma tarawih dan yang mulai itu besoknya pulang ke hotel ngorok di sana. Hadirin. Nah, dalam mazhab Syafi'i tidak, lebih ringan lagi. Kapanpun kita masuk masjid dan niat i'tikaf, itu sudah dinamakan, dan niat i'tikaf kemudian berdiam diri di masjid, itu sudah dinamakan i'tikaf, walaupun cuma setengah menit. Alhamdulillah enggak? Kalau saya mah alhamdulillah. Makanya saya pernah di bel sama teman, dia orang Habib Bahar Madinah, seorang Habib, ya Habib. Kalau di kita Habib, kalau di sana Said, keturunan Nabi dia. Namanya Said Fahad. Bapaknya dulu DKM Masjid Nabawi. Dulu waktu zaman Turki Utsmani, sebelum dikuasai beralih kekuasaan ke Saudi. Bapaknya dulu ya yang menunggu kuburan Nabi. Yang menunggu kuburan Nabi, yang ngurus Masjid Nabawi, bapaknya dulu. Bukan bapaknya, nenek moyang. Dan itu Fahad itu tewas di peperangan di pinggiran kota Madinah antara Fakhruddin Basya, dia menjadi tentara Fakhruddin Basya melawan pasukan Inggris, plus komplotannya Syarif Hussein. Kan yang pertama kali memberontak ke Turki Utsmani siapa? Syarif Hussein, dengan disokong oleh Lawrence of Arab, yaitu intelijennya Inggris. Nah, itu dia berperang dan itu kalah, tewas.
nenek kakeknya. Saya cerita dia ke saya. Hadirin, perang katanya tewas di peperangan. Kemudian habis itu kan dikuasai itu Mekah Madinah, kalah Turki Utsmani kalah, jadilah yang berkuasa siapa? Syarif Hussein. Syarif Hussein juga kalah perang oleh Malik Abdul Aziz. Akhirnya dikuasailah Mekah dan Madinah oleh Saudi. Jadi Mekah Madinah dikuasai oleh Saudi bukan dari tangan Turki Utsmani langsung, tapi dari tangan Syarif Hussein yang duluan memberontak kepada Turki Utsmani. Jadi seperti itu. Nah ini saksinya cucunya itu. Nah pernah saya dibilang, atau kamu di mana? Saya di Masjid Nabawi. Kamu nggak itikaf? Ya beginilah itikafnya. Terus antum di mana saya? Saya gitu kan. Anda di itikafnya di Kuba. Di Kuba. Terus kamu itikafnya di mana? Aku masuk masjid itikaf. Apa itu? Mazhab Syafi'i. Oh iya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Jadi mereka ternyata mazhab Hambali minimal sehari semalam. Jadi seperti itu hadir. Nah ini kita nggak kuat. Kita yakin nggak kuat, ya. Sedikit maksudnya yang kuat, banyaknya yang tidak kuat. Itu saja saya sarankan habis taraweh atau juga gini. Masuk taraweh niat itu itikaf. Kita mau taraweh ke masjid niat itikaf. Kemudian udah jangan pulang lagi. Habis taraweh sudah diam di masjid. Atau kalau masih berat juga, habis taraweh pulang ke rumah, makan, ngopi, segala macam, balik lagi ke masjid jam 10 misal. Niat itikaf, bawa bantal, bawa guling. Oh iya saya serius ini. Saya serius. Bawa kursi sambil duduk itu loh. Ya. Datang ke masjid, kemudian niat itikaf. Kapan nanti kita keluar? Kalau bisa habis subuh pas syuruk. Kita tetap di masjid habis subuh, ya, sampai syuruk kita sholat syuruk baru keluar kerja kembali. Ya kalau nggak bisa ya pas subuh keluar. Kapan itu? Setiap malam. Oh, Ustaz, Anda setiap malam nggak bisa. Ya udah kalau begitu pas ganjil-ganjilnya saja. Pas malam ganjil. Ya, oke hadirin, iktikaf ya lumayan lah. Ya daripada enggak seperti itu. Ya ikutin yang sekarang aja. Kita ngikutin di Indonesia. Ya. Kalau mau selamat ya itu tadi yang ganjil dan genapnya kita laksanakan. Jadi pahami hadirin ya. Seperti itu. Itu caranya dalam mazhab Syafi'i, mudah kan? Mudah. Yang penting pada saat iktikaf jangan ngobrol. Jangan nonton YouTube. Main HP. Ya, main game. Jangan. Iktikaf itu adalah sebuah ibadah untuk yang bentuknya adalah memutus hubungan antara kita dengan manusia. Benar-benar kita fokus hanya menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar apa? Biar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan apa yang harus kita lakukan di iktikaf itu? Yaitu hendaklah kita memperbanyak sholat sunnah qiyamul lail. Sholat sunnah, serius. Nabi di malam-malam iktikaf beliau, apalagi di malam yang kemungkinan besar adalah malam Lailatul Qadar, di malam tanggal 27, beliau disebutkan sampai lupa sahur. Dalam hadis yang sahih, sholat terus hampir kesubuhan. Dan dalam riwayat lain yang sahih juga, beliau sujud di atas lumpur. Pada situ hujan, jadi malam Lailatul Qadar itu belum tentu harus terang terus, enggak, mungkin hujan. Ya, beliau sujud di lumpur. Itu seperti itu hadirin. Perbanyak sholat yang penting, qiyamul lail. Kalau sudah witir, tidak perlu
lagi. Ya udah sholat tahajud saja, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau tidak bisa sambil berdiri, capek sambil berdiri, sambil duduk. Sambil duduk biasa, sambil duduk begini, ya. Misal, tahu kan kita? Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah, baca surat. Ya, seperti biasa salat. Kemudian ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, sujud boleh ke bawah, boleh cuma isyarat doang begini juga enggak masalah. Ya. Seperti itu. Salam setelah 2 rakaat, salat lagi Allahu Akbar. Terus perbanyak. Kalau kuat ya sambil berdiri lagi. Capek sambil berdiri, duduk lagi. Seperti itu. Karena salat sunnah itu boleh sambil duduk mutlak, boleh. Karena berdiri di dalam salat sunnah itu bukan bagian dari rukun. Qiyam itu rukun hanya untuk salat fardu. Rukun pertama apa? Niat. Rukun kedua takbiratul ihram, dibarengkan dengan niat dalam mazhab Syafi'i. Rukun ketiga qiyam. Faktanya di dalam salat berdiri dulu atau takbiratul ihram dulu? Berdiri dulu. Nah, sebagian ulama mengatakan hikmahnya kenapa berdiri dalam salat fardu dijadikan nomor 3 bukan nomor 1. Ya, karena katanya berdiri itu bukan bagian dari rukun di sholat sunnah. Maka siapapun yang sholat fardu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholatnya sambil duduk, padahal dia sanggup berdiri, maka sholatnya nggak sah, mutlak. Karena banyak di antara kita dari rumah ke masjid jalan kaki, sampai di masjid sholatnya sambil duduk. Ada ya? Banyak. Perhatikan hadirin. Perhatikan. Dari rumah jalan kaki ke masjid dengan sehatnya. Sampai ke masjid sholatnya sambil duduk. Nyontoh siapa nggak tahu saya. Maka sholatnya tidak sah mutlak. Karena berdiri dalam sholat fardu wajib. Maka wajib berdiri selagi sanggup. Ingat maksud saya seperti itu. Jadi berdiri dengan istitoah. Saya tidak sanggup berdiri. Kalau sudah tidak sanggup berdiri, baru boleh duduk. Perhatikan itu. Ustaz, tapi kan saya sanggupnya berdiri cuma pas takbiratul ihram kok. Habis itu saya udah gemetaran, udah nggak bisa sanggup berdiri lagi. Maka dia wajib berdiri walaupun hanya selama takbiratul ihram, habis itu duduk. Kalau dia sanggup berdiri cuma pas takbiratul ihram, kemudian dia duduk dan takbiratul ihramnya sambil duduk, salatnya juga tidak sah. Nih, saya sanggupnya sambil takbiratul ihram, sambil berdiri, Allahu Akbar, beneran, udah gak bisa, ya udah berduduk. Oke? Hadirin, seperti itu. Kalau saya masih bisa takbiratul ihram sambil berdiri, tapi kemudian saya sambil duduk takbiratul ihramnya, maka gak sah. Ini harus dipahami. Saya suka mewanti-wanti. Ada nggak Ustaz yang membalaskan sholat fardu sambil duduk? Nggak ada. Kecuali orang yang uzur, sakit tidak bisa sambil duduk, sambil berdiri. Maka silakan sambil duduk, nggak ada masalah. Semua ulama juga sepakat, dan semua ulama sepakat bahwa sholat fardu itu harus berdiri bagi orang sanggup. Ya, karena saya perhatikan hadirin di masjid saya juga di sana ada seseorang yang dari rumahnya datang ke masjid jalan, bahkan dia bisa jalan keliling komplek dari Benda Timur 1 sampai ke Pasar Bukit jalan kaki, itu biasa. Bahkan saya sendiri kalau jalan kaki dari rumah saya ke Pasar Bukit ngos-ngosan, ya. Tapi kalau dia saya suruh ketemu, saya bawa motor suruh ketemu, dia jalan kaki ke Pasar Bukit, balik lagi ke rumahnya. Pas kalau salah apa? Pasti duduk. Makanya sering saya juga nasihatkan, Pak, jangan sambil duduk. Bapak sanggup kok berdiri? Harus sambil berdiri dan ketika ruku. Tapi kalau saya duduk saya gak enak. Ya udah nanti pas ruku atau pas sujud sambil duduk gak apa-apa. Itu. Seperti itu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berarti kan yang tidak sanggup dia apa?
sujudnya. Berarti udah sujud tidak harus sambil sujud secara sempurna. Nah, ini harus kita pahami. Nah, yang selanjutnya ialah perbanyak zikir dan perbanyak doa. Perbanyak doa itu waktunya mustajab. Doa untuk kebaikan dunia dan lebih-lebih untuk kebaikan akhirat. Kemudian lagi apa? Perbanyak di zikir dan istighfar. Yang paling utama pada malam itu apa? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu aja saya pesan. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulang-ulang itu zikir, itu doa. Atau zikir la ilaha illallah astaghfirullahal azim. La ilaha illallah astaghfirullahal azim. La ilaha illallah astaghfirullahal azim. Karena kata Nabi SAW ada dua. Ada empat hal. Dua, kita pasti tidak ada seorang pun yang tidak butuh darinya. Dua hal lagi adalah sesuatu yang sangat mulia. Yang dua hal tadi, satu, surga. Siapa yang tidak butuh surga? Semua orang. Yang kedua, dibebaskan dari api neraka. Siapa yang tidak mau dibebaskan dari api neraka? Semua orang kafir juga tidak mau masuk neraka. Inginnya tidak masuk neraka, kan? Yang kedua adalah zikir, ya. La ilaha illallah astaghfirullahal azim. La ilaha illallah astaghfirullahal azim. La ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik, ya masalah. Jadi di malam Lailatul Qadar, perbanyak minta maaf sama Allah, istighfar sama Allah, perbanyak minta surga, perbanyak agar kita dijauhkan dari neraka. Seperti itu hadirin, dan perbanyak baca Quran atau punya duit, perbanyak sedekah. Itu insya Allah pahala kita akan seperti pahala malam orang yang beribadah selama 83 tahun. Karena manusia yang mulia saja Abu Bakar dan Umar, karena faktor umur mereka tidak bisa 83 tahun. Faktor umur. Ya, seperti itu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pertama saya nasihatkan, jangan sampai kita terpukau oleh orang-orang Syiah. Saya punya teman dekat sendiri, dia buat status. Aku heran, katanya orang Indonesia kok benci dengan Syiah. Karena dia saking semangatnya mendukung Palestina. Dan bukan dia saja yang mendukung Palestina, saya juga mendukung Palestina. Cinta dengan orang Palestina, ingin sekali Palestina merdeka, benci sekali dengan Israel dan kejahatan Amerika. Ya terus hanya dengan itu berarti Iran itu benar gitu? Enggak, hadirin. Yang paling banyak membantu Palestina itu bukan Iran, Saudi dan negara-negara Teluk. Berapa kalau dibandingkan Iran dengan Saudi? Yang menggaji pemerintahan Palestina itu siapa? Saudi. Kalau nggak dikasih sama Saudi uangnya, mereka tidak akan ada gajian. Memang Palestina Gaza doang. Palestina kan Palestina banyak, tapi Barat dan juga Gaza. Seperti itu. Saudi sekali ngasih itu ratusan triliun. Kalau memang betul, kalau dipakai untuk beli senjata ya kebeli banyak sekali peluru atau roket anti pesawat. Tapi kan lebih maslahatan untuk kemanusiaan atau untuk senjata? Lebih maslahat buat rumah sakit, buat rumah yang dihancurkan. Lebih maslahat buat untuk gaji para pegawai. Mana yang lebih maslahat? Yang lebih maslahat itu rumah sakit dan sebagainya. Karena kita juga membantu ya sesuai masing-masing kebutuhan masing-masing. Bedanya mendoakan kan mendoakan pasti mendukung Iran. Begini, mendoakan Palestina wajib, dan seluruh kaum muslimin yang menderita oleh musuh-musuh Islam. Mendoakan dan mendukung, ingat. Mendoakan dan mendukung Palestina wajib, dengan jiwa, dengan harta, dengan mulut, ya, dengan apa? Doa.
Tapi kalau mendukung Iran untuk menghancurkan Israel juga bagus. Dan juga saya mendukung Israel untuk menghancurkan Iran juga bagus. Berarti itu Pak? Atau ente nggak senang itu Israel dibombardir sama Iran? Oh, senang sekali. Kalau bisa hancur rata, bentar dulu. Kalau bisa hancur rata itu Israel. Sebaliknya, saya juga dukung. Kenapa Pak? Begini Pak. Ingat, tidak mutlak mendukung. Karena bagi kita dua-duanya itu musuh Islam. Dua-duanya musuh Islam. Saya mendukung Iran membombardir Israel kalau bisa sampai hancur. Tapi faktanya nggak hancur-hancur. Karena itu rudalnya itu cuma masuk ke tanah kosong rata-rata. Begitu juga Israel membombardir Iran, membunuh pemimpin-pemimpinnya, saya juga dukung. Kenapa hadirin? Begini loh Pak. Apakah umat Islam itu Gaza doang? Palestina doang? Enggak. Suriah juga umat Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah. Libanon juga umat Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah. Irak juga umat Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan juga Yaman juga umat Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan bahkan Suriah juga adalah Syam. Masih mau ikut Syam. Saudaraan dengan Palestina. Israel membunuh warga Palestina. Iya. Itu umat babi dan monyet ya, telah membunuh sekitar 180.000 orang dari 60 tahun yang lalu. Iran juga apakah melakukan yang sama? Melakukan yang sama. Dia telah membunuh 1,5 juta orang. Ingat, 1,5 juta orang yang diumumkan oleh pemerintah Suriah sekarang. 1,5 juta orang itu bukan monyet, tapi manusia. Dan itu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sama seakidah dengan orang Palestina. Siapa yang dibunuh? Iran katakan. Itu 1,5 juta orang manusia loh. Umat Islam, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ari. Oke, sama dengan orang Palestina yang di Gaza. Dan juga banyak di antara mereka Ikhwanul Muslimin. Belum sama bapaknya si Bashar Assad, Hafid Assad namanya, dulu hampir 100.000 Ikhwanul Muslimin dibunuh di Homs, disembelih, diperkosa, dihancurkan. Oke hadirin, di Suriah. Oke Pak, lebih jahatan yang mana? Yang membunuh 180.000 orang atau 1,5 juta orang? Dan mengusir, kalau Israel mengusir 2 juta orang, kalau Iran mengusir 15 juta orang. 15 juta orang, mana yang lebih jahat? Oke? Kemudian juga dia mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi, mengkafirkan ibunda kita Aisyah, mengkafirkan umat Islam. Mana yang lebih jahat? Ya Syiah, Iran. Makanya nggak pantas didukung. Tapi kalau mendukung menghancurkan Israel, ya mendukung menghancurkan itu, bukan tapi membenarkan. Yang ada sekarang ini umat Islam terkecoh, langsung matanya hijau, tersihir, langsung membenarkan Syiah itu benar, itu nggak boleh. Saya juga mendukung Iran menghancurkan Israel, senang saya. Tapi Israel juga menghancurkan Iran juga senang saya. Kenapa? Karena ada doa dalam Islam namanya Allahumma ahlikil zalimina bizzalimin. Ada kan orang-orang selalu salawat, namanya salawat Ashgir katanya. Wa ashgiril zalimina bizzalimin. Ya, saya sering dengar teriak-teriak terus di mic, di subtitle. Benar kan? Wa ashgiril zalimina bizzalimin. Sibukkanlah orang zalim dengan orang zalim. Itulah artinya si Israel orang zalim, Syiah juga zalim. Sekarang itu baru Suriah, sekarang Irak. Dulu orang-orang Syiah itu kerjasama dengan Israel dan Amerika untuk menghancurkan Saddam Hussein. Iya, dan membunuh umat Islam Sunni di Irak. Sehingga beralihlah kekuasaan dari Sunni di Irak menjadi ke Syiah.
Nah, kenapa sekarang mereka jadi ribut Iran plus Israel? Sebenarnya kita kalau nggak paham kronologisnya, kita menganggap wah ini Iran itu pahlawan. Pahlawan. Padahal hadirin itu kronologisnya mulai ini runcingnya mereka mulai dari pembunuhan Qasim Sulaimani, Jenderal Qasim Sulaimani di Irak. Itu awalnya. Si Qasim Sulaimani inilah jenderal Iran yang membunuhi orang-orang Sunni di Diyala, di Fallujah, ya, dan yang lainnya. Sehingga ya dibawa namanya milisi Muqtada Sadr, milisi Al-Mahdi, didukung oleh Israel, oleh Amerika dan sekutunya. Ya, intinya mereka merebut kekuasaan dari Saddam Hussein. Yang ganteng Saddam Hussein sih orang Syiah, Muqtada Sadr, gitu loh. Siapa yang tidak cinta Saddam Hussein? Saya dulu waktu Saddam Hussein jatuh sampai nangis-nangis, ya, waktu digantung. Saya juga pernah dulu dukung Iran dari 2007 saya sampai 2011 saya simpatisan Iran. Sampai terjadilah perang Suriah, akhirnya saya paham mukanya mereka. Kalau berbicara Saddam, saya juga dulu cinta Ahmadinejad. Dulu pernah di Indonesia itu kan tahun berapa itu? Diwawancara di SCTV atau di mana? Seneng banget saya lihatnya. Bahkan saya waktu masih di Usman bin Affan tuh atau awal-awal belajar bahasa Arab, di rumah suka nonton TV Al-Manar terus. Si Hasan Nasrullah tuh. Kalau pidato, seneng banget saya lihat Hasan Nasrullah. Bukan Nasrullah. Ya. Jadi seperti itu Pak. Kalau ngomong-ngomong dulu seneng juga pernah seneng. Tapi kan tidak semua harus senang terus. Kita harus kalau ketahuan hakikat, kita paham ilmunya lagi, ya mas harus senang terus. Ya seperti itu. Jadi akhirnya si Qasim Sulaimani itu terjadi perselisihan dengan Amerika dan Israel. Ya, akhirnya dia dibom oleh pesawat nirawak itu. Nah itulah akhirnya si Iran marah sama mereka dan ngojok-ngojok Hamas untuk menyerang Israel. Akhirnya terjadilah 7 Oktober itu. Ya, dan akhirnya Iran pun membalas Amerika, ngebom Amerika karena telah membunuh Qasim Sulaimani, dan itu semakin lonceng jadinya. Sehingga puncaknya sekarang ini. Puncaknya sekarang ini. Bukan karena ujuk-ujuk dia membela Palestina, bukan. Pak, beginilah. Tahun 2022, kan 2023, 2024, 2023, dan awal 2024, kan Suriah masih dikuasai oleh Iran. Suriah, sebelum sekarang dikuasai oleh Kiai Haji Ahmad Syaraf. Oleh Presiden Ahmad Syaraf. 2024 itu masih dikuasai oleh Iran. Seluruh Suriah. Dan tahu nggak Iran dengan Amerika dengan Israel itu cuma beberapa langkah doang. Karena Iran menguasai Suwaida, Iran menguasai darat, Iran menguasai Punaitirah. Dari Suwaida ke Israel, dari Punaitirah ke Israel, dari darat ke Israel itu kayak dari sini ke Pamulang 1 sana. Dan pada saat Hamas dibombardir, Gaza dihancurkan, Iran masih bercokol di Suriah. Tinggal ngirim pasukannya saja ke Galon sana, ke Golan sana, langsung ke Dimona, bisa menguasai paket fasilitas nuklir Iran. Tapi mana nggak ada satu peluru pun ditembakkan dari Suriah ke Israel. Ngapain rudal dari Iran ke Israel, nyasarnya ke negara Teluk? 800.000 orang umat Islam tidak bisa umroh, 100.000 orang hampir tidak bisa umroh. Lucunya 1.500 rudal masuk ke negara Teluk, ke Dubai, ke Kuwait, ke Qatar, ke Yordania, ke Turki, ke Saudi, ke Oman. Tapi cuma 250 rudal yang ditembakkan ke Israel, kan kocak. Itu pun jatuhnya di lapangan. Kebanyakannya. Ada memang kebangunan-bangunan. Maksud saya waktu 2024 ngapain dia? Dari 2012 ngapain nggak diserang ke Iran, si Israel sama Iran? Kalau ingin membebaskan Palestina.
menyerang ke Israel sana, pasti seru. Itu cuma cuci tangan saja terhadap darah yang mereka tumpahkan di Yaman 200.000 orang, di Irak 100.000 orang. Itu darah manusia lah, bukan darah kambing, darah umat Islam, darah kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah. Makanya kita hati-hati. Makanya saya kaget dengan teman, orang pintar padahal, nah, memang dia gak paham. Sekarang kita berbicara Iran. Yang menaklukkan Iran itu siapa, teman hadirin semua? Yang menaklukkan Iran dari Persia itu siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lah yang menaklukkan Iran. Di bawah pimpinannya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus selama 800 tahun Iran itu negara ahli sunnah wal jamaah. Selama 800 tahun. Ada namanya dalam kitab Imam Mazhab Syafi'i itu namanya Majmu' Syarah Muhadzab. Semua orang yang bermadzhab Syafi'i pasti paham. Dan itu syarah dari kitab Al-Muhadzab. Al-Muhadzab itu ialah karangan Imam Asy-Syirazi dari Syiraz. Asy-Syirazi itu ahli sunnah wal jamaah. Selama 800 tahun dikuasai oleh ahli sunnah wal jamaah. Kapan dia menjadi Syiah? Setelah berdirinya namanya negara Safawiyah. Dan negara Safawiyah ini negara najis. Negara najis, busuk sekali. Tahu gak kenapa? Kalau bukan negara ini, maka kalau bukan negara ini, saya ulangi lagi, maka Italia, Perancis sudah menjadi negara Islam sampai saat ini. Qadarullah. Kenapa? Ada sebabnya. Karena pada saat Bayazid II atau Sulaiman Al-Qanuni mau menaklukkan Barat, tinggal di Venesia, di Varna, di Venesia, bukan di Venesia, di Varna, ya. Di depan gerbangnya Vatikan, sudah di kota, depan gerbangnya Vatikan. Tiba-tiba si Sofawi nyerang, Utsman dari belakang mau menguasai Istanbul. Akhirnya pasukan Utsmani mundur dari Italia, kembali menahan serangan Sofawi, Syiah Iran. Sehingga kalau tidak karena si Sofawi ini musuh dari belakang, maka Eropa sudah disebutkan oleh ulama sudah menjadi negara Islam sampai sekarang. Eropa itu. Makanya baca sejarah. Nah, Iran itu berubah menjadi negara Syiah setelah ada negara Safawi. Berapa korban umat Islam ahli sunnah wal jamaah? 2 juta orang. Dipaksa masuk Syiah, kalau enggak dibunuh. Maka 2 juta orang umat Islam ahli sunnah wal jamaah tewas di Iran. Akhirnya Iran pun berubah jadi negara Syiah sampai sekarang. Itu harus dipahami. Ya, itu belakangan, Pak. Ya, itu belakangan. Dulu sebelum adanya Safawiyah, namanya Daulah Safawiyah di bawah pimpinan Ismail Shah As-Safawi. Maka tokoh yang paling dibenci oleh Syiah adalah Umar bin Khattab karena dia menaklukkan Persia. Siapa lagi? Salahuddin Al-Ayyubi. Ini tokoh yang paling dibenci, Salahuddin Al-Ayyubi itu. Kenapa? Karena dia yang menghapus kerajaan Syiah di Mesir. Namanya kerajaan Fatimi. Nah, Baitul Maqdis diserahkan, ditaklukkan oleh orang-orang Salibis, perang salib dulu. Itu karena diberikan oleh Daulah Fatimiyah ke Godefroy de Cachia, orang Prancis. Godefroy de Cachia, ya, yang membantai 100.000 orang Islam dan Yahudi di Palestina. Jadi pertama Baitul Maqdis itu dikuasai Saljuk, direbut dari Saljuk. Diketahui orang Salib sudah jalan, direbut oleh Fatimiyah dari Saljuk. Akhirnya dikasih ke Salibis. Jadi tidak ada satupun negara Syiah menaklukkan suatu daerah.
kecuali mereka merebut daerah itu dari umat Islam. Nggak ada. Afrika takut sama siapa? Umat Islam, ahli sunnah. India takut oleh siapa? Ahli sunnah. Afghanistan, Indonesia, semuanya ahli sunnah wal jamaah. Mereka itu biasanya kata ulama, kalau lemah takiyah, kalau kuat makan. Kalau kuat lemah, itulah gambaran manusia. Maksud saya janganlah. Kita boleh senang hancurnya Israel, saya juga senang. Tapi saya jujur aja, saya hancurnya Irak juga saya senang. Karena sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah, saya kasihan dengan kaum muslimin di Suriah, Irak, Yaman. Makanya kalau bapak-bapak melihat akun-akun rakyat Suriah, tidak ada satu pun yang bersedih dengan kematiannya Khamenei. Semuanya gembira ria, sampai mereka bagi-bagi manisan di tengah jalan. Karena mereka merasakan getirnya kehidupan. Seperti itu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa ingat itikaf ya, di sini ada itikaf kan? Oke, jadi itikaf senyamannya. Ingat, senyamannya. Saya bilang bawa bantal, bawa guling itu beneran. Ya. Hah? Oke, disediakan saus. Sayang kalau nggak itikaf. Saya juga hadirin bawa bantal 2, ya, bawa kursi sandaran, bawa selimut. Serius, saya bawa selimut. Nanti kalau sudah ngantuk, tidur sebentar. Ingat ya, saya nggak mau itikaf, malas, nggak kuat ngantuk. Nggak, harus tidur kalau ngantuk. Nggak boleh, nggak tidur. Kalau sudah tidak bisa lagi baca Quran, jangan baca Quran, haram. Kenapa Ustaz haram? Haram. Baca Qurannya ngaco masalahnya. Karena sambil ngantuk. Nggak boleh, kata ulama, wajib tidur. Jadi tidur dulu tuh. Nanti saya lihat Pak Ernendi yang tidur di jam. Jangan dibiarkan tidur sampai subuh, kasihan. Nih kalau kami nih di At-Taqwa yang tidur, nanti misal teman saya, Ustaz, ke saya misal, tolong saya tidur dulu ya. Oke, tidur. Saya juga sama, ngantuk, Pak, saya tidur dulu ya. Ya, artinya apa? Setengah jam nanti setelah tidur, pada saat tidur dibangunkan kembali atau 20 menit, bangun. Wudu, sholat lagi, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat tahajud gitu. Oke, hadirin sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.